Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung dan beribadah bersama GCC dan MS Cibinong. Puji Tuhan, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Meskipun saat ini Bapak Ibu masih ada di dalam rumah dan tetap di rumah, tapi kita percaya Tuhan ada di segala rumah. Amin, amin. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita memulai ibadah kita hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sungguh indah, Engkau sempurna bagi setiap kami Tuhan. Tiada yang kami ingini di bumi seperti di surga, hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami buka tubuh jiwa roh kami. Kami siap menerima berkat-berkat yang baru hari ini Tuhan. Sebab kami percaya janji-Mu Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala kami yang baik, dan kami tidak akan pernah kekurangan. Engkau akan menghibur kami dengan gada dan tongkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami ingin memulai ibadah kami pada hari Minggu ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian. Haleluya, amin. Bapak Ibu sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Boleh bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian bersama. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar selain kasihnya Tuhan, amin. Dia telah bebaskan Bapak dan Ibu, yang juga yang telah bebaskan saya, amin. Haleluya, mari bersuka di dalam Tuhan, bertepuk tangan di dalam hadirat-Nya, sebab Dia baik. Katakan sama-sama, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan sama-sama, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu.
sukacita untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Siapkan hatimu sebab hari ini ada sesuatu yang besar yang akan kau terima. Haleluya. Mari tundukkan hatimu, teduhkan dan terima berkat-berkat yang baru. Sebab tiada yang lebih manis selain perjumpaan. Tidak ada yang lebih indah selain perjumpaan dengan Tuhan. Sebab karena pengorbanan Tuhan yang sempurna, kasih-Nya yang sempurna yang Dia berikan bagi kita, dan karena darah-Nya kita hidup di dalam Dia. Sungguh Tuhan,
Terima kasih. Naikkan pujianmu bagi Allah. Katakan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang menghidupkan kami Tuhan. Dari kami yang mati harapan, dari kami yang mati dalam hubungan, dari kami yang mati tidak punya kekuatan lagi Tuhan. Engkau yang menghidupkan kami Tuhan. Janji-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, izinkan saya buka masker ya, saudara. Tapi saudara di rumah tetap pakai masker karena itu sudah ketentuan. Kita mengikuti protokol pemerintah. Sebagai seorang warga negara, kita harus menunjukkan taat juga pada pemerintah. Baik saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya ajak kita semua siapkan Alkitabmu dan mari kita berdoa. Bersyukur kami masih bisa beribadah walaupun kami ibadah secara online dan kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi firman Tuhan akan kami dengar dan Roh Kudus bekerja di antara kami, membuka hati pikiran kami dan kami tolak setiap roh jahat, penguasa-penguasa di udara, roh-roh yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami, di tempat ini, juga di rumah jemaat yang mengikuti ibadah ini. Bahkan kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang lebih daripada pemenang. Apa saudara? Lebih daripada pemenang. Ada dua ayat Alkitab. Yang pertama di Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang,
Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan yang kedua, ayat yang saya ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37 berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, setiap kita dipilih dan sudah ditentukan untuk mengalami kemenangan. Katakan apa yang saya katakan, ikuti saya. Setiap kita dipilih dan sudah ditentukan untuk mengalami kemenangan. Kemenangan yang terus menerus. Bukan hari ini menang, besok ya mudah-mudahan bukan. Tetapi kemenangan yang terus menerus. Hari ini menang, besok menang, bulan depan menang, tahun depan menang. Amin. Ini yang disebut dengan lebih daripada pemenang. Kemenangan yang terus menerus. Kenapa saya bisa berkata begitu? Sebab saya baca Alkitab, ternyata kemenangan adalah target Allah bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, sekali lagi, dengar baik. Kemenangan adalah target Allah bagi setiap orang percaya. Kalau kita lihat sejak awal Allah menciptakan manusia, Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lihat bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya apa? Supaya berkuasa. Artinya tidak dikuasai, menaklukkan dan bukan ditaklukkan. Artinya apa? Menang. Dan ayat di Yesaya 41 ayat 10 tadi memberikan ketegasan bahwa Allah pegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bahkan yang kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-8 tadi ayatnya yang ke-37 itu berkata bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, dengar baik, target Tuhan bukanlah supaya kita diberkati. Target Tuhan bukan supaya kita mengalami berkat, saudara. Berkat itu hanya bonus. Amin. Berkat itu bonus. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada 7 jemaat yang ada di Wahyu. Dan kalau saudara baca di dalam Wahyu kepada 7 jemaat, ada kalimat yang sama yang selalu diulangi. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Mengapa? Karena kemenangan merupakan target Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Kemenangan adalah target Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sebab apa artinya kita diberkati, tetapi akhirnya kita berbuat dosa, hidup jatuh bangun, jiwa terus gelisah, dan setan terus menjajah hidup kita. Ingat saudara, target Tuhan yang paling utama dalam hidup saudara dan saya adalah agar kita menang. Karena kita sedang berada dalam peperangan, saudara. Itu Alkitab katakan. Setan selalu saja ingin membuat kita goyah. Dia ingin menghancurkan rumah tanggamu, masa mudamu,
karir dan hari depanmu. Dia ingin merampas damai sejahtera dalam hidupmu. Dia ingin menaruh penyakit dan penderitaan dalam hidupmu. Dia ingin agar saudara dan saya selalu berada dalam dosa yang membelenggu kita. Dan ketika kita berada dalam keterikatan, maka kita tidak akan pernah bisa meraih kemenangan, saudara. Kita harus melawannya karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Saudara, mungkin hari ini kita sedang berada dalam ketakutan. Bukan mungkin lagi, udah pasti. Ya. Kita mengikuti protokol pemerintah. Bahkan hari ini telah diperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Saudara lihat, hari ini seperti gimana, kita agak sulit bergerak. Tetapi saudaraku yang kekasih, jangan takut. Roh yang ada pada kita lebih besar. Haleluya. Saudara. Nah, mengapa kemenangan adalah target Tuhan bagi setiap orang percaya? Yang pertama, hanya orang yang menang yang dapat menjadi saksi Tuhan. Amin. Katakan, hanya orang yang menang yang menjadi atau yang dapat menjadi saksi Tuhan. Tidak semua orang yang datang ke gereja bisa menjadi saksi Tuhan. Banyak orang yang datang ke gereja itu menjadi batu sandungan. Lalu bagaimana orang bisa menjadi saksi Tuhan? Jawabannya, hanya orang-orang yang menang. Menang atas fitnah, menang atas pergumulan hidup maupun tawaran-tawaran dunia. Menang terhadap sakit penyakit, menang terhadap kesulitan-kesulitan, menang terhadap wabah COVID-19 ini. Jangan biarkan setan menang atas hidup saudara saya. Kita harus lawan. Saudara, target Tuhan dalam hidup kita bukan berkat. Tetapi apa? Menang. Sebab hanya orang yang menang yang dapat menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, hanya orang yang menang yang akan dapat bertahan hidup. Hanya orang yang menang yang mempunyai confidence dalam hidupnya. Kalau hidup Kristen terus dipermainkan iblis, maka itu berarti tidak ada confidence dalam hidupnya. Pikirannya selalu negatif dan tidak ada keperkasaan. Ingat, Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Rasul Paulus mempunyai confidence seperti itu karena dia mengalami kemenangan. Itu pula sebabnya Paulus dapat berkata, aku tahu apa artinya kekurangan. Aku tahu apa artinya kemiskinan. Aku tahu apa artinya kekayaan. Dalam segala hal aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala perkara. Katakan haleluya. Paulus menang atas semuanya itu. Jadi hanya orang yang menang yang dapat bertahan hidup ini. Yang ketiga, hanya orang yang menang yang akan tetap antusias dalam mengiringi Tuhan. Hanya orang yang menang yang tetap memiliki semangat dalam mengiring Tuhan. Saudara, antusias berarti optimis. Selalu ada optimis, ada semangat, ada harapan. Ada banyak orang datang ke gereja sudah kehilangan semangat karena sudah terlalu lama badai menerpa hidupnya. Ada banyak orang belum mengalami mujizat bukan karena dia tidak punya iman. Sebab iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Tetapi saudara, ada banyak orang belum mengalami mujizat karena sudah kehilangan semangat.
Saudara, kadang-kadang kita tidak kuat lagi menjalani hidup ini. Bukan karena persoalan kita terlalu besar. Sebab Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya, masalah kita biasa. Tetapi saudara, kadang-kadang kita sudah tidak kuat lagi menjalani hidup ini. Bukan karena masalah itu terlalu besar. Tetapi kita sudah kehilangan semangat. Dan semangat ini yang iblis rampas dalam hidupmu. Dia bisikan di hatimu, di telingamu. Lu boleh melayani Tuhan tapi gak usah semangat. Lu boleh beribadah tapi gak usah semangat. Dia rampas semangat ini. Karena itu saudara, Tuhan minta kepada umatnya, di dalam Sefanya pasalnya yang kedua, saya akan bacakan untuk saudara. Sefanya pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Kalau saudara baca seruan untuk bertobat. Tapi kalimat pertama di ayat pertama, bersemangatlah. Oh, bertobat itu memerlukan semangat. Waktu saya bertobat, saudara, yang pertama saya miliki adalah semangat untuk bersaksi. Haleluya. Nah, saya percaya semangatmu tetap ada. Jangan mau dirampas oleh situasi yang ada hari ini. Iblis rampas semangat. Kadang-kadang iblis rampas semangat yang ada dalam rumah tanggamu. Dia buat rumah tanggamu kacau. Sehingga suami lihat istrinya tidak bersemangat. Tapi heran, lihat istri orang lain dia semangat. Begitu juga istri lihat suaminya kadang-kadang sudah gak semangat. Tapi kok bisa lihat suami tetangga dia semangat. Nah, ini pekerjaan iblis yang mau merampas semangat yang ada padamu. Saudara, hanya orang menang yang tetap memiliki semangat dalam mengiringi Tuhan. Sebab jalan Tuhan itu bukan via tol, tetapi via dolorosa. Harus disertai dengan penderitaan. Jadi saudaraku yang kekasih, hari-hari ini banyak kritik. Gereja yang hanya memberitakan tentang berkat. Itu gereja palsu. Karena apa? Saudaraku yang kekasih, berkat itu bukan target utama. Tetapi kemenangan. Karena hanya orang menang yang memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Bahwa ikut Tuhan itu harus melalui penderitaan. Menyalipkan keinginan kita, kedagingan kita, dan seluruh kepentingan kita. Yang keempat, mengapa kemenangan itu adalah target Tuhan yang utama dalam hidup kita? Hanya orang menang yang dapat meraih seluruh janji Tuhan. Amin. Dalam kitab Wahyu, beberapa kali dikatakan, barang siapa menang, ia akan kuberikan mahkota. Hanya orang yang menang yang akan meraih seluruh janji Tuhan. Saudara, yang kelima. Kenapa kemenangan adalah target Tuhan yang utama dalam hidup kita? Hanya orang menang yang dapat menghancurkan perbuatan iblis. Setan mau kita mempunyai mental yang lemah, yang selalu berpikir tentang masa lalu. Setan juga ingin kita mempunyai mental pengemis, sehingga tidak mempunyai kapasitas dan selalu minta dikasihani. Ingat, kita anak Tuhan yang harus memiliki kingdom mentality, yaitu mental seorang raja. Kita diciptakan untuk merebut kemenangan dan harus memiliki mental seorang juara dengan kingdom mentality. Amin, saudara. Kita anak raja, ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi kalau kita tidak punya semangat, kalau kita tidak memiliki kemenangan, iblis bilang, tapi bokeh. Nah, ini dia saudara ya. Jadi saudara anak raja, saya anak raja, Bapa akan memberikan segala yang terbaik bagi kita. Yesua pasalnya yang ke-21 ayat 45a. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel,
Tuhan hanya menjanjikan yang baik bagi kaum Israel. Tuhan hanya menjanjikan yang baik bagi setiap kita. Yang penting kita harus apa saudara? Kita harus memiliki mental seorang raja. Amin. Nah ini dia saudara, target Tuhan dalam hidup kita adalah kemenangan. Tetapi ini dia kenyataannya. Banyak dari kita tidak mengalami kemenangan. Mengapa? Mari kita perhatikan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Saudara, mereka adalah bangsa dipilih Allah. Ketika mereka berperang, namanya juga Israel. Ya, Israel itu artinya menang. Ya, ketika mereka berperang, biasanya, sekali lagi, biasanya mengalami kemenangan. Kemanapun mereka berperang, selalu tampil sebagai pemenang. Karena apa? Israel. Ya, kalau kalah ya bukan Israel lagi. Karena Israel artinya pemenang. Nah, saudara. Tetapi ada satu situasi, satu saat. Ya, mereka mengalami kekalahan yang besar. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel. Pasalnya yang keempat. 1 Samuel. Pasalnya yang keempat dikatakan begini saudara. Di ayat 2 dikatakan begini. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Biasanya kalau mereka berperang mereka selalu menang. Nah kali ini orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Wah kok kalah? Saudara lihat di sini. Yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ya, 1 Samuel pasal 4 mulai dari ayat 2. Ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan. Berkatalah para tua-tua Israel. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Supaya datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tengah musuh kita. Saudara perhatikan ya. Di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 2 tadi. Dikatakan di sana bangsa Israel mengalami kekalahan. Kekalahan mereka pada satu hari 4.000 orang. Yang menewaskan ya dikatakan. Yang menewaskan kira-kira 4.000 orang. Mereka mengalami kekalahan. Dan mereka berusaha untuk meraih kembali kemenangan itu. Dengan bertindak membawa tabut Allah. Mereka menyuruh mengambil tabut Allah di Silo. Mereka berpikir kekalahan ini jangan-jangan. Karena tabut Allah tidak bersama dengan kita. Sebab tabut itu sebagai simbol kehadiran Allah. Nah mereka menyuruh orang pergi ke Silo. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Supaya datang ke tengah-tengah kita. Suatu tindakan yang nampaknya rohani dan benar. Mereka merasa begitu yakin bahwa tindakan itu akan membawa mereka kepada kemenangan. Saudara, namun apa yang terjadi? Mari saya akan baca terus. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana. Dengan tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan. Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring. Sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata. Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Jadi waktu tabut itu datang. Orang-orang Israel bersorak. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka bersorak. Ini baru bersorak loh. Dikatakan di sini bumi bergetar. Baru mereka bersorak, ini belum berperang loh. Masih sorak, bumi bergetar. Artinya terjadi gempa. Cuman belum ada BMKG, jadi nggak diukur berapa skala Richter. Ya. Tetapi
Bumi bergetar itu membuat orang Filistin ketakutan, ayat 6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita. Nah, ini orang Filistin berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budak. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Nah, saudara lihat, waktu tabut itu datang, orang Israel bersorak, terjadi gempa, dan orang Filistin ketakutan. Mereka berkata, celakalah kita, celakalah kita. Dan mereka mengakui kehebatan Allah Israel. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat. Sekarang mereka berperang. Ayatnya yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin. Jadi saudara, kalau kita baca tadi, di atas kertas ini orang Israel sudah menang. Karena baru tabut Allah datang, mereka bersorak, terjadi gempa yang menakutkan orang Filistin. Dan mereka bilang celaka, mereka sudah bunuh diri mereka. Ya celakalah kita. Dan mereka mengakui kehebatan Allah Israel. Di atas kertas, orang Israel menang. Tapi apa yang terjadi? Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Lihat, terpukullah kalah. Wah, kalah lagi. Saudara, mari kita perhatikan, sekaligus mari kita belajar dari apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Ketika mereka berperang, biasanya mengalami kemenangan kemanapun mereka pergi untuk berperang. Tetapi pada suatu saat mereka mengalami kekalahan yang besar. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 21. Di sana dikatakan mereka mengalami kekalahan dalam satu hari bisa 4.000 orang yang tewas dalam perang. Dikatakan mereka berusaha untuk meraih kembali kemenangan itu dengan bertindak membawa tabut Allah. Suatu tindakan yang nampaknya rohani dan benar. Mereka merasa begitu yakin bahwa tindakan itu akan membawa mereka kepada kemenangan. Namun ternyata hasilnya adalah kekalahan yang lebih parah dari sebelumnya. Di dalam pasal 1 Samuel pasal 4 ayat 10, di sana dikatakan 30.000 orang yang mati dalam peperangan itu. Bahkan dikatakan tabut Allah dirampas di ayat 11. Dan di ayatnya yang ke-18, Imam Eli pun tewas. Jangankan anaknya yaitu Hofni dan Pinehas yang juga tewas pada saat itu. Dikatakan Imam Eli pun tewas. Karena bencana kekalahan yang dialami bangsa Israel. Maka istri Pinehas memberi nama kepada anak laki-laki yang baru lahir, yaitu Ikabod, yang berarti telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel pada ayat 21. Saudara, kuncinya ada di situ. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Pelajaran penting di sini adalah lihat, kemuliaan Allah selalu membawa kemenangan. Ketika kemuliaan Allah itu tinggal di tengah-tengah umat, kemenangan selalu menyertai mereka di dalam peperangan. Tetapi manakala kemuliaan Allah tidak lagi tinggal di tengah-tengah bangsa itu, maka kemenangan pun meninggalkan mereka. Saudara, kemuliaan Allah telah meninggalkan bangsa Israel.
Ketika kemuliaan Allah itu ada, kemenangan ada pada mereka. Kuasa ada pada mereka. Makanya Allah ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ini menunjukkan kemuliaan. Tapi Alkitab bilang ketika manusia berdosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu kemudian sangat-sangat berpengaruh. Ketika ada kemuliaan Allah, mereka menang. Tapi ketika kemuliaan Allah tarik, mereka mengalami kekalahan. Mengapa kemuliaan Allah sampai hilang dari bangsa Israel? Hal yang utama adalah karena adanya 4 huruf. D-O-S-A. Apa saudara? Dosa. Adanya dosa di tengah-tengah bangsa itu. Dosa selalu merupakan penghalang atau hambatan dan membuat orang kalah. Demikian yang tertulis di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sebab pada waktu kita berdosa, kita telah memposisikan diri sebagai musuh Allah. Kalau sudah menjadi musuh Allah, bagaimana bisa minta pertolongan kepada Allah? Nah, pertanyaannya adalah, dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Saudara, di 1 Samuel pasal 2, saudara mesti mundur bacanya. Di 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan tidak mengindahkan Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dosa pertama yaitu tidak mengindahkan Tuhan. Apa itu tidak mengindahkan Tuhan? Cuek dengan Tuhan. Tidak memperhatikan Tuhan. Tidak tinggal, tidak punya keintiman dengan Tuhan. Nah saudara, mari kita indahkan Tuhan. Hormati Tuhan. Yang kedua, di ayat 22. Ya, tetap berbuat dosa sekalipun dalam hadirat Allah. Na'udzubillah min zalik. Saudara, tetap berbuat dosa walaupun di hadirat Allah. Dan saudaraku yang kekasih, ini dosa yang membuat mereka mengalami kekalahan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani depan pintu kemah pertemuan. Tidur. Saudara harus baca dengan kacamata orang dewasa. Saya sudah tidak perpanjang lagi di sana. Nah, saudaraku yang kasih, ini dosa yang dibuat oleh orang Israel. Tidak mengindahkan Tuhan dan tetap berbuat dosa sekalipun di depan hadirat Allah. Nah, mengapa bangsa Israel tidak dapat bangkit dari kekalahan? Penyebab masalahnya adalah pada Hofni dan Pinehas. Siapa Hofni dan Pinehas itu? Anak-anak Imam Eli. Dosa mereka lah yang menyebabkan bangsa Israel mengalami bencana. Mengapa Hofni dan Pinehas terus berbuat dosa? Jawabannya berada pada diri Imam Eli. Kenapa? Imam Eli tidak menegakkan kebenaran di dalam kehidupan anak-anaknya. Sebaliknya, apa yang dilakukan Imam Eli adalah lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Saudara baca di 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Ya. Saudara, saya sudah duluan baca saudara ya. Jadi saya sampaikan kepada saudara. Jadi lebih menghormati anak-anaknya. Ini Imam Eli. Ya. Dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sampaikan kepadanya ya, di ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Yang kedua, Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya pada waktu anak berbuat salah atau dosa. Di 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan begini saudara, sebab telah kuberitakan kepadamu bahwa aku akan menghukum keluarganya
untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudara, bagaimana supaya hidup kita berkemenangan? Nah, ini yang paling penting, saudara. Di atas kayu salib, Yesus mati untuk menebus dosa kita. Sehingga saudara dan saya tidak lagi dikalahkan oleh dosa. Tidak bisa lagi dikalahkan oleh setan dan tawaran-tawaran dunia. Melainkan hidup yang berkemenangan. Amin. Hidup yang berkemenangan bukanlah hidup tanpa masalah. Tetapi seorang yang menyadari bahwa Allah berada di pihaknya. Sekali lagi saya ulangi. Hidup yang berkemenangan bukanlah hidup tanpa masalah. Tetapi seorang yang menyadari bahwa Allah berada di pihaknya. Saudara, hari ini Allah ada di pihak kita. Hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah C-19. Tapi jangan takut. Jangan khawatir. Sebab dia ada di pihak kita. Dia menyertai kita. Dia menjadi benteng pertahanan kita. Bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di ayatnya yang ke-33 di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Di Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-33. Kristus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah saudaraku yang kekasih. Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Di mana dia menjadi pembela bagi kita. Amin. Setan mendakwa kita siang dan malam. Ia selalu berusaha mengingatkan akan kegagalan, kekurangan dan dosa. Bahkan ketidakmampuanmu. Namun Kristus menjadi pembela bagi saudara dan saya di hadapan Bapa. Karena darahnya yang telah tercurah di kayu salib. Kita dibenarkan di hadapan Bapa. Seorang yang menang adalah seorang yang tidak terpisahkan dari kasih Allah. Amin. Langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Percaya kepada janji-janjinya dan juga seluruh karyanya. Tetapi hal yang harus diperhatikan, kita juga taat pada perintah-perintahnya. Yang kedua, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Di sana dikatakan pengampunan dengan limpahnya. Jadi mari kita bertobat, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, kita bertindak dengan iman. Jangan ragu-ragu. Jangan khawatir. Berusaha untuk dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan ia akan mengerjakan bagiannya. Yaitu membuat mujizat dan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Ingat, target Tuhan dalam hidupmu dan hidupku bukan berkat, tapi kemenangan. Orang yang berkemenangan bukan orang yang hidup tanpa masalah, tetapi orang yang menyadari bahwa Allah ada di pihak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa kemenangan ada di pihak kami. Kami akan pasti mengalami kemenangan dari situasi COVID-19 yang membuat kami terpisah. Terpisah dari gereja, terpisah dari lingkungan sosial. Tetapi Allah
tidak pernah terpisah dari hidup kami. Akan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita akan menaikkan satu pujian. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan perjamuan kudus. Dan saudara yang ada di rumah, saudara saya jemput kita semua berdiri. Tapi sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat hosti di atas kepala kita. Katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Selanjutnya di 1 Korintus pasal 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat darah Yesus, katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya kami semua diselamatkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol,
Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut dan menyucikan seluruh kehidupanku. Bahkan oleh darah Yesus memvaksinasi tubuhku, sehingga tidak satupun virus yang bisa menyerangku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami percaya kami di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Setiap jemaat yang mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing, Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan setiap kami. Kau juga yang mengajarkan, punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak zaitun ini, minyak ini Tuhan ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan, berkuasa menyembuhkan segala penyakit, berkuasa untuk mengusir setan, berkuasa memuliakan Tuhan. Melalui minyak ini, mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Melalui minyak ini, kuasa Tuhan dinyatakan, memuliakan Tuhan, dan juga melalui minyak ini memuliakan manusia. Manusia mulia tidak sakit-sakitan. Inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami. Masalah, tantangan, kesulitan, persoalan, ketakutan, kekhawatiran kami. Saat-saat seperti ini membuat kami berada dalam kegelisahan, tetapi kami percaya Tuhan berpihak kepada kami, Tuhan melindungi kami. Dan karena itu kami serahkan seluruh hidup kami. Kami doa untuk bangsa kami. Kami percaya bangsa ini dalam rencana Tuhan, dan juga pemerintah yang ada. Tuhan berkati mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati seluruh anak bangsa terpelihara, dan mereka yang terpapar virus yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun yang mereka yang sedang diisolasi, Tuhan menjumpai mereka, dan juga para dokter, para medis juga Tuhan bersama dengan mereka. Maka kami percaya bahwa virus ini akan berakhir, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terimalah berkat Tuhan, segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin.